Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nuyuli Pikaini dari program studi pendidikan IPA di mata kuliah Etika Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai etika berpolitik. Etika berpolitik diperlukan karena dalam praktek politik seringkali terjadi masalah seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan konflik kepentingan yang menurunkan kepercayaan publik. Dengan etika, kegiatan politik dapat berjalan dengan jujur, adil, bertanggung jawab, sehingga demokrasi dapat berjalan dengan baik dan kepentingan masyarakat tetap terjaga. Lantas, apa sih etika berpolitik itu? Etika berpolitik adalah seperangkat norma, nilai, dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi para pelaku politik dalam menjalankan kekuasaan, membuat kebijakan, serta berinteraksi dengan masyarakat agar tindakan politik dilakukan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan publik. Selanjutnya, apa sih pentingnya etika dalam berpolitik itu? Yang pertama, etika dalam berpolitik bisa mencegah penyalahgunaan kekuasaan sehingga pemerintah tidak semena-mena dalam menjalankan kekuasaannya. Dan yang kedua, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga politik. Yang ketiga, menjaga proses demokrasi agar berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Yang keempat, mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan suatu kelompok saja. Yang kelima, dapat menciptakan keharmonisan dan kestabilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keenam, dapat mengurangi konflik politik, fitnah, hoax, dan kampanye kotor. Selanjutnya, ada peran Pancasila sebagai landasan etika berpolitik, di mana nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman moral dalam perilaku berpolitik. Pancasila mengarahkan pelaku politik untuk bersikap jujur, menghormati martabat manusia, menjaga persatuan, mengutamakan musyawarah, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya pada sila pertama, yaitu ketuhanan, di mana para pejabat menolak korupsi karena mereka sadar bahwa itu melanggar moral dan tanggung jawab atas tanggung jawab mereka, juga tanggung jawab terhadap kepercayaan yang sudah Tuhan. Berikutnya, ada prinsip-prinsip etika berpolitik. Yang pertama, kejujuran. Seperti para pelaku politik menghindari korupsi dan semacamnya. Dan yang kedua, ada keadilan, di mana para pelaku politik harus bersikap adil terhadap apapun yang mereka keluarkan, kebijakan yang mereka keluarkan. Dan yang ketiga, ada tanggung jawab. Setiap keputusan dan setiap keputusan yang diluncurkan ataupun seperti undang-undang baru itu harus dapat dipertanggungjawabkan.
Dan yang keempat, harus mengutamakan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi ataupun kepentingan suatu kelompok. Yang kelima, harus transparan atau harus terbuka agar publik bisa mengetahui alasan dan tujuan dari suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang keenam, harus menghormati hak asasi manusia. Harus menghindari atau jangan ada diskriminasi atau tindakan yang mengucilkan seseorang atau suatu kelompok. Yang ketujuh, ada demokrasi, di mana itu sebagai pelaku politik harus menghormati atau harus menghargai perbedaan pendapat, dan harus melakukan musyawarah, juga harus menghargai partisipan masyarakat. Dan yang terakhir, harus menjaga persatuan, tidak menggunakan politik yang dapat memecah belah suatu persatuan ataupun menyebarkan ke. Nah, dalam semua hal pasti ada tantangannya. Begitupun dalam berpolitik. Ada banyak tantangan yang harus dilewati, seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, di mana seringkali ada pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, sehingga mereka melakukan korupsi yang dapat merugikan banyak orang, bahkan negara pun sangat dirugikan atas perilaku tersebut. Yang selanjutnya, kurangnya transparansi atau di mana proses politik itu ditutup-tutupi, sehingga kebijakan yang muncul tidak jelas kepada publik itu. Selanjutnya ada politik uang. Ini biasanya terjadi ketika ada pemilihan, baik itu pemilihan presiden, pemilihan menteri-menteri, gubernur dan sebagainya. Ini dilakukan untuk membeli suara rakyat. Yang selanjutnya, adanya penyebaran hoax, fitnah, kampanye kotor, dan ujaran kebencian merajalela atau banyak dilakukan. Selanjutnya ada politik identitas, dan terakhir ada rendahnya pengetahuan politik di masyarakat. Nah, dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya etika berpolitik diperlukan agar kekuasaan dijalankan secara jujur, adil, bertanggung jawab, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Dengan mematuhi moral dan prinsip demokrasi, praktek politik bisa menjadi lebih bersih, transparan, dan tentunya bisa menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan lembaga politik. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan serta kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.